Kayak Pakaiannya ya maksudnya ya? oh pakaian. Kalau nyokap sih nggak masalah ya, karena gue udah gede. Umur berapa? Udah gede kan? Umur berapa? Gue masih 16. Di daerah mana, BKT kalau nggak salah. Yeah. Itu diberhentiinnya daerah situ ya. Terus kan sepi gitu ya. Nggak taunya di bagasi itu ada 2 orang. Anjir. Terus kayak yang satu tuh megang pistol. Hah? Ini mungkin ceritanya kayak cerita Vina itu kayak 11 orang. Adalah tongkrongan kayak gitu. Oke, terus? Terus kayak bilang, wah cakep juga nih yang lo bawa gitu, gede-gede gitu anjing. Iya. Sangbrut juga. Gue bilang kayak gini, gue kalau masih 3 orang gue masih mau ya, gue gituin. Badah. Tapi gue pernah sama mantan gue pernah mau dijual. Ah, jual? Iya, ke temennya. Oke, what's up? Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan dan biasa sampai bokir pria tampan stop terakhir anjay. Jadi, aduh ceklukan gue nih, maaf guys. Jadi kalau ini, kalau gue ceklukan ini, aduh, kayaknya padahal gue minum, belum makan, tapi masih ceklukan kayaknya mau ninggiin dah. Kalau kata orang dulu. Oke guys, jadi sekarang gue kedatangan tamu spesial banget nih buat para buaya sih menurut gue. Aduh. Buaya anjir. Para buaya yang karena gue tau lah pikiran laki-laki tuh kayak gimana, anjing banget. Oke. Jadi kali ini tamu gue itu berbeda dengan yang udah-udah nih. Apalagi jarang banget gue podcast tentang sosok wanita yang ada di samping gue dengan berpakaian seperti astagfirullahaladzim. Oke, jadi kenapa gue mengundang seorang wanita seperti yang di samping gue lah, pakaiannya terbuka segala macam. Gue pengen tahu apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan. Mungkin karena ada masalah konflik yang membuat dia terlalu barbar seperti ini, makanya gue bakal kulik. Dan sebelum gue melanjutkan percakapan atau perbincangan gue sama narasumber gue yang di samping gue langsung aja memperkenalkan narasumber gue. Silakan Mbak. Halo guys, nama gue Jessie, biasa dipanggil Baby. Nadanya bisa nggak sih kalau nggak usah kayak gitu? Emang kenapa? Aduh. Jadi kenapa gue berpakaian seperti ini? Gue pakai sarung, waduh. Gue sekarang. Dia mau sholat Jumat anjir. Gue udah di samping ini udah istighfar aja sih gue. Aduh. Oke, Jessie, salam kenal. Pokoknya. Jess. Kita kenal udah berapa lama, Jess? Baru lah ya. Iya, nggak ada lah setahun anjir. Nggak ada anjir. Jadi ini adalah teman gue juga. Gue kenal di IG, di IG ya, dari IG ya. Di IG. Gue mau tahu nih, Jess. Lu tinggal di mana? Gue tinggal di Kuningan. Sama nyokap, tapi gue pisah sih. Gue ngekos. Kenapa? Ya pokoknya ada problem masalah keluarga. Masalah keluarga. Yes. Dari orang tua lu atau dari siapa? Iyalah dari orang tua lah. Enggak, misalkan lu punya abang takutnya kan? Iya, gue punya abang. Fokus lagi. Yalah anjing banget siapa ngundangnya. Oke, jadi lu punya problem sama keluarga something lah ya yang membuat lu kayak gini. Kenapa gitu? Somethingnya emang parah banget gitu. Parah sih, terutama dari bokap. Gue tuh gak pernah deket sama bokap. Dari kecil? Dari kecil. Oke, terus? Gue sempat emosi sampai gue katain, sorry kayak tai gitu. Bokap gue katain. Kenapa? Kayak emosi aja gak sih lo kalau misalkan bokap tuh nyalahinnya nyokap mulu. Oh iya, mungkin lu tuh lebih berpihak ya, berpihak. Iya, lebih dekat lah ya dari dekat sama nyokap ya. Karena dari dulu tuh dari gue kecil tuh nyokap yang ngedidik gue. Sampai gede. Tapi hubungan lu sama nyokap aman-aman aja? Aman. Oke, jadi lu pas lu ngekos berarti sekarang? Iya. Pisahnya ngekos? Jauh dari keluarga? Enggak sih, dekat. Oh dekat. Tapi ketika orang tua lu melihat lu nih seperti ini, apa respon mereka? Kayak pakaiannya ya maksudnya ya? Oh pakaian. Kalau
Kalau nyokap sih nggak masalah ya, karena gue udah gede. Umur lu berapa? Udah gede kan? Umur lu berapa? Gue masih 16. Maksudnya. Anjing, lu umur lu 16? 16 tahun? Iya. Udah segede ini? Maksudnya udah kata lu udah. Aduh, maksudnya Jadi udah. Nyokap tuh nggak mau terlalu ngekang anak-anaknya. Jadi Oke. setara anak-anaknya. Dan lu anak keberapa? Gue anak kedua. Dari Dari berapa 5 saudara. Oke, anak kedua berarti bocil-bocil dong. Doyan berarti anjing. Nyokap gue masih muda guys, anjir. Aduh, tapi lu punya cowok gak sih? Punya. Punya. Cowok lu orang mana? Cowok gue orang Jakarta Timur, Ujung Menteng. Wow, cowoknya gimana nggak kenyang nih? Maksudnya kenyang dalam arti kasih makan mulu gitu. Maksudnya Iya. lu baik gak sih sama cowok? Tipikal royal kan? Baiklah, royal. Apa coy. yang lu berikan ke cowok selain maksud selain makanan gitu? Oh, selain makanan. Ya perhatian yang lebih gak sih, ya kan? Terus. Ya pokoknya kayak kalau menurut gue pacaran itu nggak cuma dari satu orang, Hah? nggak cuma cowok mulu maksudnya yang Oke. kayak biayain gitu. Oke. Pasti juga ceweknya harus Saling dong. backup. Iyalah. Oke, berarti lu nggak mata duitan ya? Enggak Apa-apa lah, tentang nggak matre, uang. coy. Woi, kelas. Aduh ya. Matre, Ini kameramen coy. gue udah sampai nggak fokus kayaknya nih dia nih. Ini Keringetan itu keringet. Anjir, oh jadi gara-gara problem lu sama keluarga, akhirnya lu terlalu barbar. Dulu gitu nggak masih kecil? Maksudnya Emang dari kecil sih pakaian gue kayak gini coy. barbar? Iya. Udah numbuh? Maksudnya apa? Maksudnya dalam arti barbar itu kan pakaiannya terlalu terbuka apa? Dari kecil kayak gitu juga? Iya, pakai tank top. Gue suka banget pakai tank top. Dari umur, ini kan 16 nih, dari umur berapa lu pakai itu? Pokoknya dari SD sih, dari kelas 3 lah. Gue mulai pakai ini. Pakai seperti tank top kayak gitu, kayak gini. Dulu emang segede emang. Dulu emang Masih tepos saya dulu ya. Hah? Serius? Iyalah. Kenapa bisa gede? Anjir. Ya kan, gue keturunan. Oh walah. Turun dari nyokap. Bukan karena itu kan cuntik. Enggak lah. Enggak lah ya. Gak boleh kayak gitu guys. Oke, aman ya. Aduh, tapi jujur nih gua kan lu umur 16 tahun dan sementara lu ngekos nih. Apa lu masih minta sama orang tua duitnya? Enggak. Gue biasa dari endorse. Endorse. Oh iya, berapa follower lu ya? 68.000 60? IG. Delapan? 68.000. Instagram. Kalau TikTok baru mau 20 ribuan. Oke, jadi endorse apa yang membuat lu bertahan? Anjing. Anjing. Iya, karena itu. Iya. Aduh. Tapi lu ada rasa takut nggak sih? Maksudnya Apa? dalam arti lu kan berpakaian, maaf ya sebelumnya kita ngomong lepas bos tak Iya. maklumin ya. Nah, lu berpakaian seperti ini ketika lu di luar gitu ada laki-laki yang nafsu sama lu terusnya lu seperti itulah yang kayak Kayak banyak deh. pernah kejadian. Pernah kejadian gue diculik. Hah? Sumpah sama tukang grab Mau kemana? mobil. Mau kemana? Jadi gue kayak arah mau ke tempat temen lah. Oke. Terus di jalan itu tuh gue lewat tol. Oke. Nggak taunya dibawanya ke tol Karawang anjing. Hah? Iya. Tujuan lu? Tujuan gue tuh ke tempat temen gue waktu itu kemana ya? Lupa. Udah lama sih. Pokoknya arah Selipi gitu. Oke, terus Tapi dibawanya tuh ke tol arah Karawang. anjing dan akhirnya lu sampai Dan gue sampai kayak terus kayak gue bilang kok kesini ya bang gitu. Iya neng salah arah gitu-gitu. Oke, terus Kayak dia puter keluar dari tol nyari kayak deket-deket kebun gitu. serius. Serius gue. Dan terus Terus habis itu ya gue kayak ini kok nggak bisa dibuka gitu loh pintu. Gue kayak di situ udah pasrah anjing pengen nangis. Oh. Terus kayak gue gedor-gedor kan, gedor-gedor kaca. Terus untungnya kayak ada rombongan bocah-bocah gitu pada lewat. Ya langsung mukul kacanya itu pakai batu sampai pecah. Oh, apa pecah? Iya. Nah, terus Jadi gue ditolongin sama tuh anak-anak itu. Nah, tukangnya Ya langsung kabur gitu aja. Lu Setelah turun gue akhirnya? keluar, iya. Setelah gue keluar dia langsung kayak lu keluar kan dikunci. dari kaca gue. Jadi kayak molos gitu ngerti gak sih? Oke. Kayak lompat. Oh, ternyata itu posisi udah di kebon. Enggak sih, belum pas mau masuk. Pas mau terusnya Iya. bocah rame tuh. Lu minta lu gedor-gedor gitu. Iya.
Oh, dipecahin. Iya dipecahin. Tapi itu nggak cuman penculikan yang sekali. Jadi gue udah 4 kali. 4 kali? Iya. Serius? Serius. Saking begonya. Anjing. Saking Pernah nggak sih, maksudnya maaf ya Jess, Apa? dengan lu penculikan, maksudnya itu dalam arti lu diculik kayak gitu, lu pakaiannya kayak gini, maksudnya yang kayak barbar lah. Kayak gini. Tapi ada satu yang pas gue pakai jaket. Oke. Cuman jaket gue agak terbuka gitu kan atasnya. Itu sama polisi diculiknya di Depok. Serius? Sama Sumpah, polisi? sama Lu kan polisi. lu kok berkata sama polisi? Karena pas gue itu kan gue itu sebelum, jadi tuh kejadiannya pas sesudah gue diculik sama ada sebelum itu. Jadi culiknya tuh dalam 1 hari itu 2 kali. Anjing. Itu keadaannya gue lagi minum. Udah mabok? Iya. Sendirian? Naik mobil? Enggak, naik motor itu kan. Jadi kayak mau ketemu sama orang. Cuman gue begonya gue itu salah orang. Terus kayak dibawa. Lu itu polisi? Bukan, itu yang pertama bukan Oke. polisi, kayak anak biasa aja gitu loh. Anak biasa. Menurut gue sih masih muda, cuman agak ya paling 25 ke atas lah. Anjing. Nah, terus dibawa kemana? Dibawa sama kayak ke kebun gitu. Udah sampai? Sampai. Kalau itu? Terus? Dia kayak tangan gue tuh dipegangin, dia 3 orang ternyata di situ. Anjing. Terus lu Jadi diapain? pas 3 orang kayak ditahan-tahan gitu. Terus gue kayak gini, ngerti gak sih? Oke. Tapi itu gue langsung kayak ngebantai gitu loh. Oke, ngelawan lah. Iya ngelawan, terus gue lari, gue cari warung, ketemulah warkop gitu. Nah, gue lupa deh nama warkopnya apa, pokoknya Daerah mana? daerah Depok. Oke, terus. Terus pas gue jalan, nah emang jalanan tuh kan sepi ya. Adalah tuh polisi nyamperin, kayak bilang, "Neng mau kemana? Udah malam, sepi, kok jalan sendirian?" Oke. Kan, gue bilang mau pulang, mau ke stasiun, tapi nggak tahu jalan. Gitu. Itu di situ HP gue tuh udah 1%. Oh, oke. Jadi nggak bisa buka Ngabarin dong. Maps, nggak bisa ngabarin siapapun. Akhirnya tuh polisi ngasih unjuk identitasnya kalau dia beneran polisi nih gitu. Tenang, saya polisi gitu. Oh, jadi habis diculik itu polisi nih? Anjir, terus. Terus dia ngomong kayak gini, saya polisi nggak bakalan ngapa-ngapain kok, Oke, tenang aja. terus. Tapi yang pas gue kayak bilang, oh, oke gitu loh, gue percaya sama dia Iya, kan. iya. Kira gue naik lah tuh ke motornya, emang motornya motor polisi. Iya. Pas gue naik, dia bawa gue ke hotel. Hotel deket situ. Anjir, Sumpah, jadi pas di parkiran, gue langsung lari. Kan ada tukang parkir Iya. dong, ada satpam Iya. gitu. Gue langsung bilang, "Papa tolong, pas saya diculik," gue gituin. Anjir, serius lu? Terus, iya serius. Terus akhirnya gue kayak deket itu dari tempat tongkrongan temen-temen gue. Oke. Gue langsung lari itu ke warkop biasa teman-teman gue nongkrong. Dari itu ada temen gue. Akhirnya gue bilang sama dia, gue cerita. Terus dianterin pulang. Mungkin itu polisi gadungan kali ya? Kayaknya kayak Anjir ya. Aduh, mata keranjang. Nah, itu kan yang pertama nih, culik anak muda. Aduh, jangan gini kali. Aduh. Jadi yang pertama culik anak muda nih. Terus yang kedua ini polisi gadungan lah kita sebutnya. Iya. Terus? Enggak, itu kan sehari kan 2 kali. Iya, yang itu tuh maksud gua. Yang kedua kan hitungannya. Bener nggak? Langsung 3 orang. Oh, 3 orang. Iya kan, itu jadi kan 3 kan. Yang pertama enggak dong. Yang pertama kan tukang Grab. Oh, yang pertama tuh Grab ini. Iya. Yang kedua Yang anak muda itu. anak muda. Lu mau kemana sih itu? Itu lagi ke Depok. Oh, mau ke Depok. Iya, tapi gue udah minum duluan. Oke, sendirian lagi ya. Iya. Nah, yang ketiga ini dalam 1 hari itu langsung yang pas lu lari dari kejaran anak muda itu ya. Iya. Terus Tiba-tiba polisi gadungan ini datang. Sosok jadi pahlawan ya. Iya. Anjir, tapi maaf ya, lu pernah disentuh? Sama dia. Enggak, maksudnya dalam 3 ini yang paling enggak. Tapi pas sama polisi itu dia kayak narik tangan gua terus suruh megangin itunya dia. Anjir, itu di mana? Itu pas di parkirannya, kan parkirannya sepi. Alah. Dari itu baru gua langsung lari. Siap. Turun. Gua tuh matanya kacau. Wah. Mata, astagfirullahaladzim. Saya kayak ngantuk deh, kok jadi Iya, seger ya? Wow. Nah, nah itu kan yang ketiga nih. Yang keempat, Yang keempat kronologinya gimana tuh? gue lupa mau kemana tuh ya. Tapi sama tukang Grab juga. Oke, terus. Jadi pas gue, iya gue mau ke Bekasi. Waktu gue mau nyamperin mak gue di daerah mana, BKT kalau nggak salah. Yeah. Itu diberhentiinnya daerah situ ya. Terus kan sepi gitu ya. Nggak taunya di Bekasi itu ada 2 orang.
Anjir. Terus kayak yang satu tuh megang pistol. Hah? Iya. Terus? Megang pistol. Nah, terus kayak ditodongin ke gue gitu. Kayak lo mau serahin diri lo apa mau harta lo gitu. Oke. Gue bilang gue nggak punya apa-apa anjing, gue gituin kan. Lo mau bunuh gue juga gue nggak masalah, gue gituin. Karena kayak udah capek anjir diculik mulu. Apa yang lu mau gitu? Capek. Iya. Akhirnya kayak ya udah lo ikut gue aja gitu-gitu. Masih muda? Iya. Yang ada kayaknya anak masih 17-an satunya. Anjir. Tapi dia kayak ngikut terus aja. Pas ikut lu? Enggak, jadi gue pas diturunin itu kayak di tongkrongannya dia, dan di situ rame banget, benar-benar rame. Ini mungkin ceritanya kayak cerita Vina itu kayak 11 orang, adalah tongkrongan kayak gitu. Oke, terus Kayak bilang, wah cakep juga nih yang lo bawa gitu, gede-gede gitu anjing. Iya. Sangbrut tuh. Gue bilang kayak gini, gue kalau masih 3 orang gue masih mau ya, gue gitu. Enggak, itu dalam ini. Dalam bahasa lah ya. Oh iya, biar gue nggak nggak dibunuh gitu kan. Lu gituin tuh? Iya, terus gue gini, gila lo segini anjing, gue gituin aja. Ngantuk, gue kabur tadi, gue gituin aja. Aduh, terus itu di daerah mana ya lu? Itu daerah, pokoknya masih daerah BKT, tapi tempat sepi gitu, tempat tongkrongan. Gila, nah itu lu punya trauma gak sih? Menurut gue kayak, ya mungkin gue aja bego. Terlalu bodoh ya? Soalnya masih kecil, dia 16 tahun, gak mau dibego-begoin nih. Tapi anjing. Terlalu percaya sama orang sih kayaknya, iya. Tapi gue takut percaya deh sama lo deh jadi. Iya, anjing. Minum dulu kali. Iya, haus terus gua bawaannya. Oke, anjir, gila sih. Minumnya ginian mulu, nggak ada Amer. Gue kira Amer. Susu mau? Nih susu. Ada 2 nih, ada 2. Aduh. Enggak dulu. Aduh. Ngap kayaknya gua. Aduh. Oke, terus kan harus minum susu. Itu pada tahun berapa sih? Baru anjir. Baru? 2023. Semuanya itu dalam 4 kali itu. Anjir. Tahun 2023. Astaga, ngaco banget dah. Tapi gue pernah sama mantan gue, pernah mau dijual. Jual? Iya, ke temennya. Anjir, kayak gimana? Jadi kan kayak, gue gak bisa sebutin ya, inisialnya aja nih. Gak usah, mantan. Iya, pokoknya mantan gue ada ya. Itu, sumpah itu nyesek banget di gue. Kenapa? Nyesek banget. Gue kalau diingetin kayak pengen nangis, ini kok sejahat itu. Kok bisa ya, pikirannya kayak gitu ya? Sumpah itu, jadi tuh dia kan ngomong ke gue kan, jadi kita ngumpul nih sama dia, gue diajakin sama dia tuh kayak, ya ngayang ke kafe yuk sama teman-teman aku gitu. Itu kan. Udah jadi mantan? Enggak, itu masih pacaran. Oke. Oh anjing, masih pacaran. Jadi pas pacaran dijualnya. Alah, terus lanjut. Nah, terus dia ngejual ke temennya itu 5 juta karena dia butuh duit. Iya, terus kayak temennya mungkin awalnya temennya bercanda, ngomong lah tuh kayak, ya udah cewek lu buat gua aja, gua beli gitu kan, 5 juta sini gitu. Nah, kira si cowok gua iyain, tapi gue liat chatannya. Nah, tapi tuh sebelum gue liat chatannya itu, gue dijemput sama dia tuh di rumah, terus dibawa ke kafe. Nah, dia awalnya pas di kafe itu dia bilang mau ke kamar mandi. Gue tungguin nunggu, firasat gue nggak enak gitu. Kok nih orang nggak balik-balik ya? Di kamar mandi. Kenapa? Iya. Nah, gue ngomong lah tuh sama temennya, terus temennya bilang, lah lo nggak tahu lo dijual sama cowok lo, gituin. Anjing, udah sampai lu udah berada 3 orang tuh sama temennya. Anjing, terus seru nih anjing. Terus habis itu pas temennya itu ngasih unjuk chatnya, baru deh di situ gue tahu. Oke. Itu di situ langsung gue kayak bilang, gue nggak mau kayak gini, gue gituin. Itu tuh cowok anjing, itu cowok brengsek, gue gituin. Iya sih. Terus kayak gue aja nggak tahu apa-apa kan, gue gituin kan. Terus katanya lo, terus gimana? Gue udah transfer ke dia, kata dia kayak gitu. Ada bukti transferannya sama dia. Wah bang. Gue dikasih lihat. Terus kayak udah kan, udah di SS tuh WA-nya dia, itu bukti transferannya. Gue bilang, lu jangan percaya sama dia aja nggak ngomong sama gue gituin kan. Tapi kata dia lu mau. Anjing. Gitu. Terus akhirnya gue kayak, lu orang baik kan gue gitu-gituin kan. Kayak gue puji-puji. Iya. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, iya
terus kenapa kan gitu kan kata dia. Terus kayak gini, ya udah ntar gue pulang aja, jangan ngapa-ngapain gue gitu. Terus akhirnya sama dia benar diantarin pulang. Terus dari situ besokannya cowok gue tuh ditampolin sama dia, sama anak-anakannya dia. Bener-bener dihabisin. Kayak tapi di videoin. Jadi dihabisin itu kayak di videoin, kirim ke gue. Kayak ngomong kayak, lu brengsek, lu jual cewek lu kayak gitu aja gitu-gitu. Peduliin mukanya, Cok. Bangsat. Menurut gue juga itu mantan paling brengsek kan. Oke, mantan paling brengsek lu. Temuin, iya. Gila. Anjir sih, sumpah itu cewek cowok brengsek. Parah. Nah, ada nggak sih hal yang membuat lu trauma karena cowok? Apa? Ya itu. Oh itu. Itu doang sih yang membuat gue trauma. Kalau misalnya kayak selingkuh udah hal biasa menurut gue. Oke. Terus hal biasa selingkuh. Iyalah. Soalnya emang banyak sih mantan gue yang selingkuh mulu. Emang buat mantannya si Jessie, emang lu nggak kenyang? Maksudnya lu nggak bahagia sama dia? Hah? Tolong lu ya. Udah dikasih duit kan pasti. Royal nih bocah. Tapi yang mantan gue yang ngejual gue itu yang paling brengsek, coy. Dari sekian banyak? Iya, sumpah itu banyak dia, yang mantan lu? Dia pernah minta transferan sama gue. Berapa? Ini pas dia selingkuh ya. 1,2. Dulu transfer? Buat transfer, dia soalnya ngomong buat nyokapnya. Bangsat sih. Jadi buat transfer, terus kayak temennya ngasih tahu nih, Jess ikut gue yuk gitu kan. Gue bilang kemana? Udah ikut aja. Dibawalah ke hotel anjing. Terus gue bilang ngapain lu bawa gue kesini anjing, gue punya cowok gue temen lu kan, gue gituin kan. Iya. Terus saya udah ntar lu juga tahu sendiri. Nah jadi tuh dia disuruh cowok gue ini beli minuman. Nah pas nyampe di kamarnya itu dia ketok-ketok, bro nih minumannya gitu kan. Gak bisa sebut nama ya. Mantan lah ini. Iya bro nih minumannya gitu kan. Terus akhirnya udah tuh dibukain sama dia. Dan pas dia bukain itu gue langsung masuk kayak, ngentot lu pakai duit gua anjing buat check-in. Iya, buat check-in sama cewek anjing. Gara-gara tuh waktu itu dia ngajakin gua tapi gua nggak mau. Kayak gua tolak. Tapi gua tolaknya dengan halus kayak, bisa nggak sih nggak sekarang juga gitu loh. Lagi nggak pengen lah karena. Oke, lanjut. Maksudnya kayak baru aja 3 minggu pacaran gitu loh. Masa udah check-in. Terus akhirnya si ceweknya itu lagi pakai BH doang, Cok. Lu itu cewek gue didotin langsung. Berantem dong lu? Gue berantemin, sumpah. Sampai tuh cewek bilang, makanya kalau cowok lo ngajakin check-in mau gitu. Gue bilang, lah berarti lu murahan anjing. Gue gitu, mau aja diajakin check-in sama cowok orang. Gue gituin. Terus akhirnya sama gue kan gue jedotin tuh, palanya bocor sininya. Aduh. Terus sama temennya dia itu kayak bilang udah Jess gitu kan. Nah si cowoknya ini nih nusuk gua pakai gunting di dada gua, ada bekasnya. Aduh, yang ditunjuk. Enggak apa, gua kasih tahu ada bekasnya, Cok. Ada bekasnya di mana? Masih di dada. Coba lihat. Ya. Boleh lihat nanti ya. Aduh. Harus banyak-banyak istighfar kayaknya. Oke, terus lanjut. Terus pas kejadian itu lu putusin nggak? Itu belum selesai dan itu darah gue masih ngocor banyak. Di dada? Di baju. Iya, baju gue banyak darah pokoknya. Dada sini kan? Dada sini nih. Di belahan, Cok. Anjir, kempes aja lo. Oke, terus habis itu udah dong gue kayak langsung, lu tau gak sih yang buat boh lambil? Iya, iya. Ya itu gue langsung lempar kepalanya dia. Anjir. Terus gue anjing gue gituin. Terus gue ludahin mukanya. Gue ambil duit gue lagi. Terus gue gini, ini kalau bukan buat mak lo nggak bakalan gue mau gitu aja. Itu sama cowok yang lu bilang brengsek? Iya, tapi dari situ gue nggak langsung putusin. Jadi gue maafin dia, minta maaf. Gokil. Terus baru deh pas dijual itu gue putusin dia. Anjir. Gila. Itu orangnya tuh pemaaf, guys. Nice. Tapi sama cowok lu sekarang lama hubungan? Sebenarnya udah kayak sempet pacaran, cuman putus kan. Oh, putus nyambung. Iya. Sekarang balik lagi nih. Salah gue sih waktu itu putus. Kenapa? Sama-sama salah sih. Kenapa? Dia kayak selingkuh gitu. Lu selingkuh, dia juga selingkuh? Ya gitu deh pokoknya. Jadi tuh dia kayak deket sama cewek cuma cecetan gitu loh. Nah gue balikin, gue selingkuh.
Anjing, sama-sama api dibalas api ya. Iya. Dan akhirnya lu kandas tuh. Iya, putus. Terus akhirnya nggak lama kemarin baru balikan lagi. Asik, kayaknya sampai nikah nih. Emang gimana ya, dari sekian banyaknya mantan gue tuh kayak cuma dia doang yang bisa bikin gue nyaman. Oke, iya gitu loh, nyaman. Enak tapi maksudnya dikasih. Enak banget, sumpah enak banget. Enak banget. Mentok. Anjing. Aduh. Apanya nih? Enggak, maksudnya itu cintanya mentok banget gitu. Mentoknya ke dia doang. Oh ini aduh, udah pakaian kayak ustad mikir. Ngaco sih ini. Aduh, obrolan malam tai sih ini sebenarnya. Oke, kita lanjut. Katanya pekerjaan lu selain apa lagi? Enggak ada sih anjing. Udah itu. Oh, lu berharap itu aja? Iya. Karena berharap cuma uang dari endorse lah ya? doang, Cok. Makanya kasih gue kerjaan anjing, jualan kor. Enggak bercanda. Anjing. Sumpah, anjing 16 tahun pacaran barbar, pernah diculik, gokil sih. Tapi ada nggak sih hal yang membuat lu kayak gua harus balas dendam gitu? Balas dendam ke cowok. Dendam ke cowok. Tapi gue sempet nge-lesbi, cowok. Hah? Sumpah. Serius, tapi nggak berjalan lama. Oke, terus? Soalnya waktu itu pas gue terakhir itu gue mikirnya kayak anjing, cowok udah nggak jelas nih gitu. Walaupun cowok banyak di dunia, tapi menurut gue kayak cowok-cowok di Indo kayak anjing gitu loh. Lu pengen bule jadinya? Iya. Kenapa? Suka aja, soalnya gue pernah pacaran sama orang Australia. Langsung dia jadi dari Australia, terus dia nyamperin ke Indo. Iya. Wis, gokil. Tapi gue gak pernah publish lah ya? Gak pernah publish sama sekali, coy. Kayak cuman ya udah kita doang yang tahu. Terus cuman teman-teman gue doang yang tahu. Jadi orang bule udah gue rasain. Jadi lu tahu lah rasanya orang bule ya? Iya. Lebih wow bule. Kan kalau orang bule kan suka yang pakaian seksi gitu kan. Terus kulitnya hitam gitu. Berarti gue kayak pengen kayak gitu biar disukain sama orang bule. Tapi dia kan bahasa Inggris, lo bisa? Ya bisa, yes no gitu doang. Enggak, jadi gue kalau ngomong waktu itu translatean. Sumpah kayak gue siapin HP aja nih, lo ketik gitu. Oke. Tapi gue sempat ngajarin dia bahasa Indonesia. Akhirnya dia bisa. Lihat aja tuh sampai habis gue saking hausnya, parah. Oke dah. Nah, terus apa lagi? Itu aja. Gue harus gimana lagi anjing? Menghadapi ini semua, ujian ini terlalu berat untuk gue hadapi. Ngaco ini. Iya. Nah oke nih, kan lu masih 16 tahun ya. Karena 16 tahun gue 16 tahun menurut gue itu adalah masa-masa pendidikan gitu. Kenapa lu berhenti untuk melanjutkan itu, untuk lebih memilih ngekos gitu? Sebenarnya kalau dibilang tuh anjay, gue takut dibilang sok ini ya. Anjay. Enggak, gue kalau dibilang pinter komputer. Oke. Gue SMK, ngambil jurusan komputer. Nah, gue tuh keluar gara-gara gue ada masalah. Jadi gue buat masalah terus biar gue dikeluarin. Karena kalau gue keluar sendiri, namanya gue waktu itu ikut tes kan, jadi kayak dapat beasiswa gitu. Ikut tes, gue urutan ketiga dari 30 siswa. Jadi pas gue ikut tes itu, jadi kayak dibilang, oh ini pinter nih gitu kan. Tapi yang diprioritasin di sekolah gue itu orang yang berduit, karena emang sekolah elit gitu loh, sekolah berduit gitu lah, anak-anak berduit kan. Jadi dari situ kayak gue mikir, anjing gue juga mau banyak duit anjing gitu biar gue diprioritasin, nggak cuman karena otak gitu loh. Jadi kalau di sekolah gue kayak pendidikan nggak penting kayaknya gitu, cuman duit anjing. Kita dia juga kayak gitu deh, duit, ya kan? Anjir pikiran. Soalnya dari situ gue langsung kayak bikin masalah. Terus waktu itu tuh gue ada masalah sama sekolah gue, kayak gue bikin kayak bilang sekolah tuh cuma mentingin pencitraan
nama baik sekolah doang gitu loh. Tuh gue bikin di SG sampai gue tag sekolah gue, sampai guru-gurunya tuh pada Jessy bisa gak sih kamu gak usah nyari masalah gitu. Sampai kayak bilang kamu tuh sebenarnya pinter tapi kenapa sih harus nyari masalah mulu. Gue pernah bawa arak Bali ke sekolah. Anjir. Jadi gue pernah sekolah bawa arak Bali. Oke. Terus Bang Robat lu ya berarti ya? iya lah Jessy. Terus pas gue bawa arak Bali tuh gue minum di dekat parkiran sekolah. Ya. Itu minum di parkiran sekolah coy. Anjir, terus? Lu nakal karena tawuran kan? Ya gak pernah bawa arak Bali. Nah, lagi gak mabok. Anjing. Kalau bawa susu anjing. Kalau bawa susu gue kayak sering deh sampai gue tapi sumpah pernah. Jadi cowoknya kakak kelas gue ini nganterin gue pulang karena gue sakit kan. Emang lu dari apa sih namanya pas sekolah emang pabrik lu kayak gini setelannya? Iya emang kayak gini, sampai baju sekolahnya aja tuh kekecilan cowok. Lu sukanya ngetat-ngetat? Enggak, emang belinya tuh XL kayak gitu. Tapi kecil. Kecilan. Ih sumpah gue beli BH 40 kekecilan coy. Anjing. Kemarin baru. Anjing lah. Nah, tapi kalau misalkan lu sama cowok lu apa? paling enak gaya apaan? Doggy style. Tapi bunyinya gimana sih? Aduh harus banget nih. Harus dong. Kayak harusnya dipraktekin langsung aja. Anjing, cowok lu panggil dah. Jauh. Bahkan punya plak gitu. Belum sih, emang gak pernah. Coba suaranya lah. Itu kayak tadi plak. Aduh. Anjing, nah lu nakal tuh dari umur berapa sih? Dari SD udah nakal cowok. Dari kelas 6. Nakal? Iya kelas 5 gue udah mulai ngerokok. Anjir, mabok belum? Dari SMP kelas 7. Anjing. Punya mantan berapa? Ya nggak tahu gue. Banyak ya? Nggak dihitung lah anjir. Namanya dulu kan cinta monyet cowok. Iya maksudnya banyak lah, ada 10. Yalah, lebih. Tapi nggak kayak gituan semua ya. Yaudah lah ya, kita akhirin aja kali ya. Gue udah capek banget sih ini menahan kesakitan ini. Udah capek apa pengen? Aduh. Udah dulu dah. Pokoknya oke dah Jess ya. Okay. Gue udah gak kuat Jess kayaknya Jess. Gaya diri dong Jess. Tunjukin kamera nih ya. Ada satu lagi. Buat mantan si Jessy, tolong lu bacotin apa? Lu katain. Lu gaya dong, lu diri, lu depan kamera. Lu depan harus banget depan kamera. Gitu. Anjing. Buat mantan gua lu anjing. Buat mantan gue semua ini kayak kontol yang brengsek. Mending lo semua pada glow up dulu deh anjing. Sekarang tete gue udah gede. Anjing. Udah kita udahin aja nih. Kayaknya ini bakalan. Oke Jess, makasih banyak ya atas apa namanya cerita lu, pengalaman lu mungkin dijadikan sebuah pelajaran. Iya, buat cewek-cewek lah ya. Iya, terutama buat cewek-cewek jangan pernah goblok karena cowok. Jangan goblok karena cinta deh. Sebab nyesel sendiri lo akhirnya. Gokil. Buat cewek-cewek tuh karena lu masih ya karena lu merasakan jadi cewek. Karena gue merasakan anjir dan udah mengalami ya. Iya. Ya pokoknya dari cerita gue mending pada belajar aja. Anjay, goks. Terus buat cowok-cowok jangan pada sia-siain cewek yang benar-benar sayang sama lo. Lu juga. Anjing. Kenalin cewek enggak? Kenalin Jess ceweknya. Tapi pas itu lu udahlah pokoknya gitu aja. Oke. Itu pesan-pesan dari Jessy buat cewek dan cowok, tolong lu dengar. Buat cewek tolong jaga diri dari para cowok. Apalagi yang sering HS ya. HS tuh terutama kayak gituan. Apa? Gini coy. Makanya yang buat kayak gitu mending stop deh anjir, karena kebanyakan tuh sekarang pada hamil duluan nikah guys, udah banyak banget cok. Contoh-contohnya mending lo contohin dari TikTok tuh kebanyakan tuh. Udah.
Oke, itu aja, pesan itu gue, aja. guys. Oke lah. Udah capek banget ini udah ya, oke. Nanti bakalan kita lanjut part 2 kalau seru. Jess, thank you brother. Oke. Langgang terus buat cowok lu, sama cowok lu, jangan sia-siakan, moga sampai nikah, oke? Amin. Goks, semoga cepat diberi momongan. Belum nikah gue anjing. Oke, see you next time. Thank you brother. Bye.